Selamat pagi anak-anak semuanya. Sekarang kita masuk kepada pertemuan keempat, yaitu mengenai bilangan pecahan. Yang pertama adalah menyatakan bilangan pecahan. Perhatikan gambar berikut ini. Luas daerah yang berbayang adalah 1/4 bagian. Berarti artinya 1/4. Demikian juga gambar yang kedua, itu luas daerah yang berbayang ada 6. Berarti 2 yang berbayang, berarti 2 dari 6, berarti 2/6. Demikian juga di sini ada 5. Daerahnya, luas daerah berbayang ada 2, berarti 2/5 bagian. Jadi 1/4, 2/6, 2/5 dinamakan bilangan pecahan. 1/4 dibaca 1/4, 2 dibaca 2/6, 2/5 dibaca 2/5. Bilangan di atas tanda per dinamakan pembilang, bilangan di bawah dinamakan penyebut. Perhatikan pembilang dan penyebut setiap pecahan tersebut. Pembilang dan penyebut merupakan bilangan bulat. Kesimpulan, bilangan pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dibaca A per B dengan A dan B bilangan bulat. B tidak sama dengan 0 dan B bukan faktor dari A. A disebut pembilang dan B disebut penyebut, ya. Oke. Kemudian ini agak rusak, nggak nampak ya, kita lewatkan aja. Kemudian apa syarat dua pecahan dikatakan senilai? Ini pecahan senilai. Perhatikan pecahan-pecahan berikut ini. 1/2 sama dengan 2/4. 1 kali 4 sama dengan 2 kali 2 sama 4, bernilai benar. Demikian juga 1/3. Berarti 1 kali 6, 3 kali 2, berarti 6/6, berarti bernilai benar. Kesimpulan, pecahan A per B sama dengan C per D. Apabila A kali D sama B kali C, dengan B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama. Bagaimana cara memperoleh pecahan senilai? Perhatikan cara memperoleh pecahan-pecahan senilai berikut ini. Ini setengah, berarti 1 kali 2, 2 kali 2, 2/4. Demikian juga 1/3, berarti 1 kali 2, boleh dikali bilangan yang sama, ya. Ini sama-sama kali 2 semua. 1/4 senilai dengan 2/8. Pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Ini senilai, ini senilai, ini senilai, ya. Demikian juga ini sama-sama dibagi bilangan yang sama. 4/2, 4 dibagi 2, 8 dibagi 2/4, berarti 2/4 senilai dengan 4/8. Pembilang dan penyebut dibagi bilangan yang sama. Kesimpulan, pecahan senilai dapat diperoleh dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan bilangan yang sama, tapi bukan 0. Demikian juga menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan dapat dilakukan dengan cara berikut ini, yaitu 4/8 dibagi 2, bagi 2 berarti 2/4 setengah. Bentuk sederhana 4/8 sama dengan setengah. 12/54, pertama dibagi 2 berarti 6/27, baru sama-sama dibagi 3, 2/9. Bentuk sederhana 12/54 adalah 2/9. Kesimpulannya adalah bentuk sederhana suatu pecahan dapat diperoleh dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama secara berulang-ulang sampai diperoleh bentuk sederhana. Perhatikan pecahan bentuk sederhana 1/2, 2/3, 3/8 dan 2. Pembilang dan penyebut pada setiap pecahan tersebut tidak memiliki faktor yang sama kecuali 1. Jadi suatu pecahan dikatakan sebagai bentuk sederhana apabila pembilang dan penyebut tidak memiliki faktor yang sama kecuali 1. Demikian juga jenis-jenis pecahan. Yang pertama, pecahan biasa terdiri dari pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni 1/3, 1/2, 2/3, 3/5 dan 2/4. Pecahan tidak murni 3/2, 5/3, 9/2 dan 11. Pada pecahan murni, nilai pembilang lebih kecil dari nilai penyebut. Pada pecahan tidak murni, nilai pembilang lebih besar dari nilai penyebut. Kemudian yang kedua, pecah campuran. Maksudnya bercampur dia bilangan bulat dengan pecahan 1/4,
2/3, 3, 2/5, 11/8. 1/4 bagian bulat sama dengan 1 dan pecahan murni 1/4. Demikian juga 2 bilangan bulat dan pecahan murninya setengah. Pecahan campuran di antara bagian bulat dan pecahan murni. Desimal. Pecahan desimal 0,1, 1,32 dan 0,562. 0,1 dibaca 0,1, 1,32 dibaca 1,32. Kemudian persen per 100 dilambangkan dengan persen. 10% artinya 10/100, 15%, 15 per 100, dan 80%, 10% dibaca 10%, 15% dibaca 15 per mil per 1000. Berarti 1 per mil, 10 per 1000, 15 per mil dibaca 10 per mil, 15 per mil dibaca 15 per mil ya. Kemudian demikian juga mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran desimal persen dan per mil.